Kita mulai pertemuan pagi hari ini dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada Ustadz Wido, kami persilahkan. Waktu seperti biasa sampai pukul 6 lebih dan mohon disiapkan tanya jawab Ustadz. Pada Ustadz. Ustadz Wido. Ya, baik. Sebentar. Baik, Ustadz. Afwan sebentar ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna ilma. Uhayyikum jami'an bi tahiyyatil islamil khalidah wa tahiyyatul islamis salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ikhwani wa akhwati fid din rahimani wa rahimakumullah, Bapak Ibu semuanya, wabil khusus jamaah Masjid Al-Husna CGR yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kembali kita menjalankan satu di antara tugas-tugas dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tugas ini tentu saja adalah tugas yang sangat membutuhkan konsistensi, yaitu mentadabburi Al-Qur'anul Karim. Karena Al-Qur'an telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala bukanlah sekedar untuk dibaca ayat-ayatnya dan dihafal, tapi yang lebih utama daripada itu adalah untuk ditadabburi. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala perintahkan dalam Quran surat Shad surat 38 ayat ke-29 dengan firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatazakkara ulul albab. Kitab Al-Quran ini diturunkan kepadamu, wahai Muhammad, dengan penuh keberkahan untuk ditadabburi, untuk ditazakuri, yang dengan itu kemudian kita akan mendapatkan ulul albab, yaitu orang-orang yang cerdas, orang-orang yang berakal. Karena itu kemudian Bapak Ibu semuanya, penting bagi kita untuk senantiasa menyempatkan diri untuk mentadabburi Al-Quran. Dan Al-Quran yang terdiri dari 30 juz, yang mengandung 240 rubu'. Dan pada pagi hari ini kita telah masuk pada rubu' yang ke-15. Ya, insyaallah kita akan masuk pada rubu' yang ke-15, di mana pada rubu' kali ini kita akan mengambil pelajaran atau hikmah atau ibrah dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Baik, saya siapkan poin-poin slide untuk kita dapat pahami, yaitu Quran surat Al-Baqarah ayat 233 hingga ayat 242. Silakan Bapak Ibu juga dapat melihat ya dari Al-Qur'anul Karim. Silakan dibuka Quran surat Al-Baqarah surat kedua ayat 233 ya.
Baik, kita mulai dengan ayat 233. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala katakan wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilain. Dan hendaklah para ibu menyusui anak-anaknya selama 2 tahun penuh, ya. Kata penuhnya itu di kata penuh itu digaris bawahi, ya. Haulaini kamilain, ya, yaitu menyusui selama 2 tahun penuh. Liman arada an yutimma radha'ah, ya. Ini tentu saja bagi mereka yang ingin menyusui anaknya secara sempurna. Wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Kalau ibu kemudian menyusui anaknya, maka ayahnya hendaknya mendukung, ya, mendukung usaha agar menyusui anaknya itu dengan cara mensupport dari sisi yang lain, yaitu dengan memberikan nafkahnya secara cukup, memberikan pakaian secara cukup, ya, dan diberikan juga dengan cara yang ma'ruf, ya, bil ma'ruf. Artinya cara memberikannya, cara menyampaikannya itu dengan ma'ruf. La tukallafu nafsun illa wus'aha. Seseorang itu tidak dibebani kecuali sesuai dalam kadar kesanggupannya. Ya. Jadi sampai ayat ini, ya, para ulama mengatakan bahwa kerjasama ayah dan bunda untuk memberikan hak anak berupa disusui hingga 2 tahun, ini adalah suatu keniscayaan. Ya. Jadi bagaimana ayah dengan bunda hendaknya mereka bekerja sama, ya, untuk dapat melahirkan hak yang benar kepada anak-anak. Dan disebutkan bahwa yang namanya menyusui ini penting sekali, dan menyusui ini ada banyak pelajarannya, ya. Yang pertama, dia hendaknya diberikan secara langsung menyusui itu, yaitu dari bibir daripada si anak langsung kepada ibunya. Ini akan mengikat, ya, mengikat tali kasih, ya, mengikat tali rahim, mengikat satu kelembutan sekaligus membangun emosi jiwa bagi seorang anak sejak kecil. Yang kedua, dia membutuhkan pertama mulai dari kolostrum, ya, yaitu zat yang pertama kali keluar itu dari air susu yang berwarna agak kekuningan, dan kemudian itu akan menjadi satu makanan awal yang original, yang sehat dan dibutuhkan oleh tubuh sehingga jasad itu tidak mudah sakit, ya, di masa dewasanya. Nah, ada beberapa ketentuan fikih dalam hal ini, ya, yaitu disebutkan oleh para ulama kalau seseorang itu menyusuinya lebih dari 2 tahun, ya. Jadi ketika misalkan kita punya anak, kita susui. Kemudian ada orang lain yang juga mengawali penyusuannya dengan kita, atau terkadang dengan kita. Maka itu secara agama mendorong munculnya ikatan mahram, ya. Munculnya ikatan mahram. Di antara siapa? Di antara orang tua, di antara anak-anak yang pernah disusui itu. Nah, kecuali seseorang itu lebih disusui lebih daripada 2 tahun, ya, maka itu tidak menjadikan mahram. Atau kalau dia menyusui lebih dari 2 tahun 6 bulan bagi Abu Hanifah, ya, maka anak tersebut kemudian tidak lagi disebut sebagai mahram, maka batasannya ada pada 2 tahun, ya. Nah, kalau kemudian anak itu disapih sebelum 2 tahun, ya, katakan misalkan di 1 tahun saja dia sudah dihentikan, ya, maka bagi Imam Malik, ya, ketika misalkan
misalkan kita punya anak, kita sudah sapih 1 tahun, maka setelah 1 tahun, maka itu dianggap makanan bagi anak tersebut. Nah, jadi kalau kemudian dia sudah sempat disapih itu artinya dia sudah sempat dihentikan susuannya dan kemudian dia sudah makan makanan yang lain. Nah, kemudian kalau misalkan setelah 1 tahun 3 bulan dia menyusuin kembali, ya kemudian ada anak lain yang kemudian menyusuin kembali kepada kita, maka dia tidak lagi dianggap mahram, ya menurut Imam Malik. Tapi dikiaskan itu dengan makanan biasa. Ini konsekuensi ya yang saya sampaikan dari kalimat haulaini kamilain, yaitu 2 tahun yang sempurna. Gitu. Nah kemudian di masa dahulu, di masa sahabat Nabi SAW, terdapat anak-anak yang kemudian mereka menyusui, tetapi sudah besar, ya dalam kondisi yang secara umum anak ini sudah besar, katakan mungkin sudah 2 tahun lebih, atau dia tidak menyusui dari awal. Ya, katakan dia sudah 1,5 tahun tapi dia tidak menyusui dari awal. Maka menyusui setelah besar pun tidak menjadikan di antara anak-anak yang menyusui itu sebagai mahram. Ya. Nah, kalimat kemudian disebutkan di sana bahwa wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Ini mendorong bahwa seorang suami meskipun dia telah bercerai dengan istrinya misalkan, maka dia wajib tetap untuk menanggung yaitu nafkahnya, rizkinya, ya wa kiswatuhunna, dan juga sandangnya dengan cara yang ma'ruf, ya, dengan memberikan cara yang ma'ruf. Jadi ketika seorang laki-laki itu menceraikan istrinya, itu tidak membuat kemudian istri itu tidak difikirkan sama sekali. Jadi wajib bagi seorang suami untuk memastikan anak-anaknya yang pertama untuk mendapatkan hak berupa menyusui hingga 2 tahun secara penuh, gitu ya. Sehingga kemudian ini akan menguatkan ibunya, ya, sehingga kemudian ibunya tetap merasa tenang dalam menyusui anaknya, ya sampai kemudian anak itu memiliki kekuatan, gitu ya. Nah, ini yang kemudian disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Dan menyusui anak itu tidak harus dengan istri kita. Allah Subhanahu wa taala katakan, ya, dan juga tidak harus selama 2 tahun penuh, ya. Jadi bisa dilihat disebutnya wa in aradtum an tastardi'u auladakum fala junaha 'alaikum idza sallamtum ma ataitum bil ma'ruf wattaqullaha wa'lamu annallaha bima ta'maluna basir. Atau diawali dengan kalimat sebelumnya fa in arada fisalan antaradim minhuma wa tasyawurin fala junaha 'alaihima. Jadi kalau kemudian atas pertimbangan-pertimbangan tertentu ayah dengan bunda bermusyawarah, menimbang yang terbaik dan bersepakat kemudian tidak sampai 2 tahun penuh, maka hukumnya tidaklah berdosa, ya, selama dia telah mendapatkan hak-hak dasarnya. Atau kemudian kalau mereka bersepakat untuk melanjutkan susuannya itu kepada seseorang yang kita bayar, ya, untuk menyusui anak kita, ya, atau kita menyusui kepada wanita lain misalkan, baik dibayar maupun tidak dibayar, maka itu pun tidak masalah, ya. Dan kita memang lihat Nabi Muhammad SAW sendiri itu disusui oleh ibunya, disusui oleh salah satu pembantu daripada pamannya, sampai kemudian dia disusui di Bani Sa'diyah itu selama 2 tahun lebih, ya. Bahkan berada di sana sampai 4 tahun, gitu ya. Nah, ini adalah hal-hal yang dapat diambil pelajaran dari ayat 233 tentang menyusui itu. Nah, berikutnya setelah Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang hak anak,
yang kemudian dilanjutkan dengan apa? Dengan apa namanya, dorongan bahwa ada singgungan bahwa ketika seseorang itu bercerai, maka hak anak berupa menyusui 2 tahun ini tetap harus terjadi dan bisa dilakukan secara baik ya, terutama baik dalam jiwanya dan seterusnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bicara tentang masalah perceraian, dan rubuk ke-15 ini memang cukup detail dalam masalah perceraian ya di sini. Yaitu kita masuk pada poin pembelajaran tadabbur yang kedua ya. Ayat 234 menjelaskan di sana. Walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashra. Dan orang-orang yang kemudian dia wafat ya di antara kalian dan kemudian meninggalkan istri-istri. Jadi dalam kondisi suami wafat lebih dulu, maka hendaknya istri-istri itu dia menegakkan masa iddah. Dan masa iddah wanita saat ditinggal wafat suaminya adalah 4 bulan 10 hari. Arba'ata ashhurin wa ashra. Ya, arba'ata ashhurin wa ashra. Yaitu 4 bulan 10 hari. Ya. Nah, kalau kemudian itu telah terpenuhi, fa idza balagna ajalahunna fala junaha alaikum fima fa'alna fi anfusihinna bil ma'ruf. Wallahu bima ta'maluna khabir. Kalau kemudian masa iddah ini sudah selesai, maka tidak ada lagi dosa bagi kalian tentang apa yang wanita itu akan lakukan berikutnya. Artinya, maksudnya adalah kalau wanita itu kemudian menikah lagi, ya dengan apa namanya bil ma'ruf ya, lagi-lagi dengan dilakukan dengan cara yang baik, maka Allah Subhanahu wa taala meridhoi dan mengetahui apapun yang kita kerjakan, ya. Nah, di sini kemudian juga terdapat beberapa penjelasan Bapak Ibu. Yang pertama adalah bahwa masa iddah wanita, ya wanita hamil adalah sampai melahirkan. Ya, masa iddah wanita hamil adalah sampai melahirkan. Jadi kalau tadi disebutkan bahwa masa iddah wanita secara umum adalah 4 bulan 10 hari, maka dalam konteks apa namanya hal ini, masa iddah wanita hamil itu adalah sampai melahirkan. Ya, merujuk pada Quran surat At-Tolak ayat keempat. Ya, merujuk pada Quran surat At-Tolak ayat keempat. Jadi dan ini disebutkan di dalam hadis Nabi SAW juga, bagaimana kemudian seseorang itu dulu pernah ya ditanya tentang seorang wanita ya, pernah kemudian ditanya tentang kenapa kemudian setelah dia bersih ya. Jadi cerita waktu itu ada seorang wanita, dia telah melahirkan, telah melewati masa nifas, dan suaminya juga sudah wafat lebih dulu sebelum dia melahirkan. Jadi dia meninggalkan istri dalam kondisi hamil. Kemudian wanita ini setelah bersih, dia bersolek, ya, dalam pengertian dia siap untuk dilamar oleh siapapun laki-laki yang ingin melamarnya. Kemudian saudaranya mengatakan, kenapa engkau tidak tunggu 4 bulan 10 hari? Kan Al-Quran mengatakan seperti ini. Kata beliau, enggak. Yang saya tahu selesai hamil, selesai. Nah, maka kemudian keluarganya belum terlalu yakin, wanita ini pun kemudian bertemu kepada Nabi SAW. Dan Nabi menguatkan kembali bahwa masa iddah wanita hamil adalah sampai melahirkan. Sebagaimana Quran surat At-Talaq ayat keempat. Ya. Nah, kalau kemudian wanita itu adalah budak, artinya bukan wanita merdeka, maka masa iddahnya adalah setengah dari iddah wanita merdeka, yaitu 2 bulan 5 hari menurut apa yang disebut oleh Qatadah. Ya. Baik, berikutnya ya dalam ayat 236 ya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita semuanya ya
Tapi sebelum ke arah sana, ya, kita baca ayat 235 dulu, mohon maaf, lompat. Ya. Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Wala junaha 'alaikum fima 'arradtum bihi min khitbatin nisa'i." Ya. Jadi au aknantum fi anfusikum. Alimallahu annakum satazkurunahunna walakin la tuwa'iduhunna sirra illa an taqulu qaulan ma'rufa. Ya. Jadi disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala membolehkan, ya, membolehkan, ya. Artinya begini, ketika kita sedang melakukan atau sedang membangun ikatan pernikahan, maka dia jangan dilakukan secara rahasia, ya, tetapi hendaknya dia dilakukan dengan kalimat-kalimat, kata-kata yang baik, ya, yang artinya yang jelas diketahui oleh banyak orang. Dan diingatkan kembali di ayat ini, jangan sampai seseorang menikahi wanita sebelum melewati masa iddahnya, ya, sebelum melewati masa iddahnya. Dan disebutkan di sini bahwa, ya, dibolehkan, ya. Jadi wala junaha 'alaikum fima aradtum bihi min khidbatin nisa'i au aknantum fi anfusikum. Jadi dibolehkan seseorang itu melamar wanita dengan sindiran. Ya. Jadi di masa dahulu itu, di masa orang-orang Arab dulu, mereka menggunakan bahasa-bahasa yang tidak langsung, ya. Dan sehingga kemudian ini dimaknai sebagai hal yang boleh. Misalkan ada seorang wanita yang diceraikan oleh seorang laki-laki. Kemudian ada seorang laki-laki yang mengatakan, yang mendekatinya. Dia tidak secara langsung mengatakan bahwa saya akan menikahi Anda. Tetapi dia mengatakan begini, saya ini hidup sendiri. Saya membutuhkan seorang wanita solehah yang mendampingi hidup saya. Dia katakan seperti itu. Nah, ini disebut sebagai sindiran, gitu ya. Atau bentuk-bentuk kalimat-kalimat yang lain, misalkan yang menunjukkan dan memahamkan bahwa dia sedang ingin menikahi wanita itu. Atau dulu bahkan ada yang sampai begini. Aku tahu engkau sedang melewati masa iddah. Ya, mohon sampaikan kepadaku manakala engkau telah selesai masa iddah. Nah, kalimatnya seperti itu. Ya. Nah, ini menunjukkan bahwa dia menanti sampai kemudian seorang wanita itu selesai dari masa iddahnya. Gitu ya. Ini pelajaran berikutnya yang dapat kita ambil. Baik, berikutnya, ya. Setelah Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang masalah pernikahan, Allah Subhanahu wa taala juga membimbing kita terkait tentang fikih, ya, dalam bab menceraikan wanita, ya. Jadi ada beberapa ketentuan teknis detail dalam ayat rubuk ke-15 ini terkait tentang bagaimana ketika kita menceraikan istri kita, gitu ya. Jadi ketentuannya adalah, ya, Allah katakan la junaha 'alaikum in talaqtumun nisaa ma lam tamassuhunna au taqridu lahunna fariidah wa matti'uhunna 'alal musi'i qadaruhu wa 'alal muqtiri qadaruhu mata'an bil ma'ruf haqqan 'alal muhsinin. Artinya dibolehkan ketika engkau menceraikan istri yang belum engkau sentuh, ya, yang belum engkau sentuh, belum dicampuri maksudnya, atau kemudian belum engkau tentukan maharnya, maka tentu saja yang namanya wanita ketika dia sudah tahu dinikahi oleh seseorang, tapi setelah dinikahi atau telah terjadi ikatan akad nikah, ya, tetapi katakan sebelum ditetapkan mahar atau kemudian sebelum dia disentuh, maka tentu wanita manapun akan mengalami shock, ya, atau hilang satu harga dirinya. Nah, maka dalam hal ini syariat agama mensyariatkan kepada laki-laki memberikan mut'ah namanya. Mut'ah itu adalah pemberian, ya, pemberian untuk
memberikan apa namanya, semacam ganti, ya, ganti rugi kehormatan, ya, atau memotivasi wanita tersebut, ya, untuk menguatkan jiwanya. Ini pelajaran yang hal yang pertama. Nah, tetapi berikutnya, ya, eh, wa in talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna wa qad faradtum lahunna fariidah fanisfu ma faradtum illa ayyafu aw ya'fu alladhi biyadihi 'uqdatan nikah, ya. Jika engkau menceraikan mereka sebelum engkau sentuh, padahal maharnya sudah engkau tetapkan dan dia sudah tahu, ya, kalau tadi belum tahu, kalau sekarang sudah tahu, maka hendaknya mahar itu kalau belum disentuh dia minimal boleh, bukan boleh, minimal wajib untuk membayarkan maharnya setengah dari apa yang dia telah sampaikan dan disetujui oleh istrinya itu, ya. Nah, ini jadi disebut di sini jika sudah ditentukan maharnya namun belum disentuh, maka bagi mantan istrinya itu dia mendapatkan setengah dari nilai maharnya, gitu ya. Baik, itu hal yang terkait tentang menceraikan wanita dalam konteks mahar, ya, dalam konteks mahar. Baik, berikutnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita semuanya. Hafizu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Nah, ini ayat ini sebenarnya sepertinya mirip, ya, dengan kalimat misalkan eh, apa namanya, ya ayyuhalladzina amanu, apa namanya, bukan, wa aqimus salata warka'u ma'ar raki'in misalkan. Wa aqimus salata wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in, ya. Dirikanlah salat, keluarkan zakat dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Nah, itu di rubuk yang sebelumnya kita telah kaji bagaimana mengerjakan salat itu wajib, tapi rukuk bersama orang-orang yang rukuk, yaitu salat berjamaah, ini adalah diutamakan. Makanya ketika seseorang itu salat katakan di rumah, maka hendaknya minimal dikerjakan secara berjamaah dengan keluarganya, ya. Nah, ayat ke-238 kurang lebih gaya bahasanya mirip, yaitu hafizu 'alas salawati, ya, peliharalah semua salat-salatmu, was salatil wusta, wabil khusus salat wusta. Jadi jagalah salat-salatmu, artinya salat yang 5 waktu itu, was salatil wusta, tapi lebih khusus, ya, kerjakan salat wusta. Ya, kerjakan salat wusta. Wa qumu lillahi qanitin, dan kerjakan, tegakkan salat itu hanya untuk Allah dengan penuh ketaatan, dengan penuh kekhusyuan. Qanitin, ya, dengan penuh ketaatan, dengan penuh kekhusyuan, ya. Jadi apa yang disebut salat wusta itu? Jadi salat wusta itu terdapat beberapa dalil yang menjelaskan itu, ya, sehingga dan ada perbedaan, ada ikhtilaf di kalangan para ulama. Yang pertama yang disebut sebagai salat wusta itu adalah salat subuh. Ini disebut sebagai salat wusta. Kemudian sebagian mengatakan salat zuhur itu salat wusta. Nah, tetapi jumhur meyakini bahwa salat wusta itu adalah salat asar. Ya. Jumhur meyakini bahwa salat wusta itu adalah salat asar. Ya, jadi kenapa kemudian diyakini salat asar? Karena memang di antara dalil-dalil yang menjelaskan masalah hal tersebut itu cukup cukup banyak, ya, menjelaskan tentang salat wusta ini. Jadi bagaimana kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk memperhatikan salat wusta. Ini menunjukkan ya, kita semangat mengerjakan salat 5 waktu, tetapi lebih-lebih, ya, hendaknya kita semangat melaksanakan sholat wusta itu. Dan tentu saja apa yang diperintahkan Allah untuk dilaksanakan itu menunjukkan urgensi, ya. Jadi disebutkan bahwa Rasul SAW pernah mengatakan salatul wusta, salatul asri. Salat wusta itu adalah salat asar. Nah, karena itu ketika salat asar hendaknya dia lebih bersemangat lagi, ya.
Sebagaimana kalau sholat subuh ya juga lebih-lebih lagi. Jadi setiap sholat itu Allah memberikan motivasinya. Ya. Tetapi wabil khusus sholat asar dalam hal ini, saya kira ini juga perlu diresapi maknanya ya. Karena memang di waktu sholat asar ini kadang banyak orang-orang yang tidur ya, banyak orang-orang yang tertidur. Nah, sehingga kemudian mungkin disinilah Allah Subhanahu Wa Taala ingatkan agar sholat asar itu sebisa mungkin dia dapat dikerjakan. Ya, dan karena itu disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa anfatatuhu salatul asri faka'annama watira ahlahu wa malahu. Ya, barang siapa yang dia meninggalkan sholat asar, maka dia seperti orang-orang yang kehilangan keluarga dan harta bendanya. Ya, karena itu hendaknya seseorang itu bersegera dalam melaksanakan sholat. Dan untuk menunjukkan bahwa seseorang itu tidak tidak meremehkan sholat, maka hendaknya dia mengerjakan sholat-sholat itu secara berjamaah dan dalam dirinya hanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala, ya, hanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kekhusyuan itu penting dihadirkan agar kemudian muncul ketenangan, muncul pahala yang terbaik, ya, dan muncul ketundukan yang kuat. Ya. Kalau kita lihat dalam rubuk yang sebelumnya, kita telah kaji bagaimana kemudian di dalam sholat itu syarat kekhusyuan itu minimal menghadirkan. Ya, jadi bagaimana cara kita supaya khusyuk? Ya, di antaranya adalah misalkan dengan memaknai setiap bahasa Arab yang kita baca, yang memahami kandungannya, ya, sehingga kita pun membaca dengan penuh perlahan-lahan. Tapi yang lebih utama lagi, dia diawali dengan sebagaimana firman-Nya, alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Dia merasakan keyakinan betul bahwa dirinya akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dan dia yakin betul bahwa dirinya akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dua perasaan yang harus hadir dalam jiwa yang sangat menentukan seseorang itu akan mudah berada dalam kekhusyuan atau tidak gitu ya. Dan karena itu ketika orang itu betul-betul khusyuk, orang tersebut dalam sholat itu akan nikmat betul dan hampir-hampir dia melupakan yang ada di sekitarnya. Ya kata Nabi, inna fis salati la syughlan. Di dalam sholat itu betul-betul ada kesibukan. Sahabat Nabi itu ya kalau ingin diobati dengan sesuatu yang sangat sakit, dia katakan, oh tunggu dulu, biarkan saya sholat dulu. Jadi ketika mereka sholat, mereka kemudian mendapatkan satu kesibukan tersendiri yang melupakan dirinya pada kesibukan-kesibukan di dunia, gitu ya. Nah, karena itu kemudian senantiasa berada dalam kekhusyuan itu penting sekali. Ya. Baik, berikutnya pelajaran yang berikutnya terkait tentang hal ini adalah bahwa ayat 200 baik, tapi sebelum masuk ke ayat 241 ini ya, yaitu kita lihat ayat ke-239 ya. Lihat ayat 239. Jadi Allah katakan di sana fa in khiftum farijalan aw rukbana. Ya fa in khiftum, kalau engkau itu takut ya, khawatir, artinya engkau sholat itu tidak bisa khusyuk, takut gitu ya. Takut kenapa? Takut karena ada musuh dan seterusnya. Farijalan, maka engkau boleh sholat sambil berjalan. Au rukbanan, atau engkau boleh sholat ketika berada di atas kendaraan. Fa idza amintum fazkurullaha kama 'allamakum ma lam takunu ta'lamun. Jika kondisi telah aman, maka kalau engkau bisa kerjakan lagi dengan sempurna itu lebih baik, dan minimal memperbanyaklah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala ya, sebagaimana Allah telah ajarkan kepada kalian apa yang kalian tidak ketahui. Jadi menunjukkan adanya keringanan, menunjukkan adanya keringanan di dalam sholat. Ya. Menunjukkan adanya keringanan dalam fikih sholat ini. Jadi sholat itu wajib betul, dan ad-dinu yusrun, tetapi agama itu mudah, tapi juga tidak bermudah-mudah. Nah, ketika seseorang itu mengalami kesulitan,
maka eh, dia diberikan kemudahan. Maka disebutkan inna ma'al usri yusra. Ya, bersama kesulitan itu ada kemudahan. Tapi juga agama ini tidak mendorong seseorang itu untuk bermudah-mudah atau sekedar mencari yang mudah gitu ya. Baik, berikutnya di ayat 241 ya. Ya. Di ayat ke-241 ya. Dan ayat 240 ya, ayat 240 241 gitu ya. Ayat 240 dulu ya. Jadi disebutkan di sini walladzi ya walladzi yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan wasiyatan li azwajihim mata'an ilal hauli ghaira ikhraj. Dan orang-orang yang akan wafat di antara kalian dan meninggalkan istri, ya hendaklah dia membuat wasiat untuk istrinya tersebut. Ya, hendaklah dia membuat wasiat untuk istri-istrinya, yaitu nafkah sampai setahun tanpa mengeluarkannya dari rumah. Ya. Nah, ayat ini telah dimansuh ya sebenarnya dengan ayat 234 ya, yaitu kalau seseorang itu sudah wafat. Jadi begini, ini mengingatkan kita pada masalah hukum waris. Jadi kalau seorang suami itu dia wafat, dia tidak boleh memberikan wasiat kepada istrinya. Karena istri itu adalah ahlul waris. Ya, jadi dia boleh memberikan hadiah kepada istrinya sebelum wafat, ya, dia berikan hibah, hadiah, tapi dia tidak berikan wasiat dalam konteks harta ya. Karena apalagi ketika dia telah mati, maka yang jatuh adalah hukum waris. Nah, kalau dia ingin memberikan yang lebih kepada istrinya, maka dia bisa memberikan dalam bentuk hibah ya, dalam bentuk hibah. Itu yang bisa dia lakukan. Baik, Bapak Ibu semuanya, rubuk ke-15 ini ditutup ya dengan firman-Nya kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum ta'qilun. Demikianlah Allah menerangkan kepada kalian, menjelaskan kepada kalian ayat-ayatnya agar kalian memahami, mengerti. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Di rubuk ke-15 ini kita cukup banyak mengkaji perihal masalah keluarga. Dan di antara seluruh masalah keluarga itu ada satu masalah yaitu sholat. Ya. Jadi ternyata sholat itu erat kaitannya dengan kajian keluarga. Sebagaimana perintah Allah, wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha. Perintahkanlah keluargamu salat dan bersabarlah karena keluarga yang dekat dengan salat, menikmati salat, maka perbincangan masalah-masalah keluarga seperti ini itu akan lebih mudah. Bahkan di rumah itu akan meraih ketenangan jiwa ya. Dan tentu saja dengan salat ini tidak akan terjadi hal-hal yang tidak menjadi harapan kita semuanya. Ya, seperti tidak tegaknya sakinah, mawaddah, warahmah, terjadinya perceraian, atau terjadinya perbedaan antara suami dengan istri dalam masalah memberikan hak buat anak dan seterusnya dan seterusnya. Dan terakhir ya, saya juga ingin menyelipkan terkait tentang bahwa laki-laki dengan perempuan memang diciptakan berbeda ya dalam hal ini. Jadi apa aja yang berbeda? Biologisnya berbeda. Ya, jadi dan ini menunjukkan bahwa ada bentuk-bentuk keserasian yang harus dihadirkan. Jadi akhir-akhir ini kita paham bahwa cukup banyak narasi-narasi kesetaraan antara laki-laki dengan perempuan yang digaung-gaungkan, yang kemudian itu mendorong pada kesetaraan dalam berbagai hal, seperti imam perempuan dibolehkan, kepala keluarga dari perempuan dibolehkan, warisan 2 bagian boleh buat perempuan, 1 bagian laki-laki, atau kemudian apa yang lain, contoh-contoh yang lain ya, yang kemudian itu dijadikan sebagai bentuk kesetaraan ya, dengan berbagai model penafsiran-penafsiran baru yang bid'ah. Maka dalam hal ini saya ingin sampaikan bahwa laki-laki dengan wanita itu sejatinya telah setara.
ya, setelah setara di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi supaya dia setara di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya masing-masing menjalankan tupoksinya, ya, tugas pokok fungsinya. Dan tupoksi itu sangat bergantung dengan di antaranya biologisnya. Nah, yang disebut serasi dalam masalah menyusui anak misalkan adalah wanita menyusui karena wanita memiliki biologis untuk menyusui itu, tapi laki-laki dia tidak bisa menyusui, ya karena dia tidak memiliki biologis untuk menyusui itu. Maka laki-laki pun harus menyusui anak dengan cara yang lain. Nah, itu namanya keserasian, dengan cara memberikan rezekinya, sandangnya, dan seterusnya. Ya, karena itu mari kita lebih setujui dengan narasi keserasian daripada kesetaraan yang bagi Barat itu dia punya filosofis anti pada bimbingan agama ini. Saya kira demikian. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik jamaah sekalian, sesi penyampaian materi sudah bisa dibilang selesai, tapi kita ada waktu untuk tanya jawab Ustadz ya. Fadol bagi jamaah sekalian yang mau bertanya, mic sudah bisa dibuka. Fadol. Apakah ada pertanyaan? Boleh Ustadz, saya bertanya Ustadz. Boleh, Bu Atik. Mohon disebutkan dulu dari mana asalnya, plus kalau bisa tanya jawabnya langsung menuju poin pertanyaan. Baik Ustadz, saya Atik Setiawati. Saya salah seorang karyawan dari RSAB Harapan Kita. Kebetulan saya di ruang bayi. Yang ingin saya tanyakan ke Ustadz, bagaimana hukum donor ASI dari seorang ibu ke anak yang lain, bukan anaknya dia. Nah, ini kan kadang-kadang kita nggak tahu asal-usulnya ini hukumnya seperti apa, harus bagaimana aturan dalam Islam. Karena saya seringkali mendapatkan hal itu di ruangan bayi. Terima kasih Ustadz Wido. Baik Ustadz, mungkin langsung dijawab Ustadz. Apaan masih di mute Ustadz? Ya, jadi bismillahirrahmanirrahim. Jadi seorang anak itu dia hendaknya mendapatkan apa yang menjadi haknya, yaitu menyusui tadi, ya. Dan karena itu kemudian istirda ini ya maksudnya, yaitu praktik menyusui, ya. Maka dalam hal ini saya tidak ketemu adanya larangan, ya, daripada menyusui kepada wanita-wanita non Muslim, ya. Dan bahkan kemudian dalam kompendium fikih di Kuwait, ya, Al-Mawsu' Al-Fiqhiyah, ya, atau ensiklopedia fikih, ya, di Kuwait itu, maka kemudian itu telah melahirkan dampak yang sama, artinya kemahraman tadi. Jadi jika seorang anak Muslim itu dia menyusu kepada perempuan katakan zimmi, ya, di negeri Kuwait, ya, dalam konteks itu, ya, maka dalam hal ini menurut para ulama mereka bersepakat. Nah, mereka bersepakat itu artinya karena tidak ada dalil yang jelas dalam hal ini, maka proses istirda atau persusuan itu dia telah memenuhi, ya, syarat-syarat kemahraman, ya, sehingga kemudian karena ada dampak kemahraman ini, maka dalam hal ini penting sebenarnya mengetahui air susu itu diambil dari mana, ya, karena baik ulama-ulama Hanbali, Maliki, mereka memang tidak pernah membedakan antara seseorang ini Muslim atau non Muslim, gitu ya. Sebagaimana Nabi SAW juga dulu disusui di Bani Sa'diyah. Tetapi mengetahui siapa ibunya itu kalau bisa dibuat sistemnya. Karena dari situ nanti kita jadi tahu bahwa si fulan itu pernah menyusui dari si wanita tersebut. Maka otomatis anaknya itu menjadi mahram. Mahram itu adalah
sosok yang haram ya untuk dinikahi ya, karena dia menjadi saudara sepersusuan. Saya kira itu. Tapi kalaupun kemudian tidak bisa diketahui ya karena hal-hal penting dan seterusnya, maka kembali kepada kaifiat umum bahwa dalam bersyarat itu istitoah sifat semampu kita ya. Jadi kita yang penting memberi semaksimal mungkin, tapi kalau kita tidak tahu, kita tidak dibebani Allah dengan sesuatu yang tidak kita ketahui selama kemudian segala sesuatu telah kita gunakan. Ya, saya memahami bahwa menyusui dalam kondisi-kondisi seperti itu memang dibutuhkan, apalagi kekurangan air susu, maka ini kan masuknya wilayah darurat ya. Tetapi dalam kondisi ideal, manakala kita bisa mengetahui mana sumbernya, maka dia dilabelin. Ya, dia dilabelin dari sumber dari mana. Nah, itu nanti menunjukkan ketelitian sekaligus keprofesionalan kita. Ya, saya kira demikian. Wallahu a'lam. Baik jemaah, gantian dengan yang masuk lewat chat. Ustadz, ini ada yang lewat chat direct ke host. Saya bacakan ya. Jika suami sudah meninggal, tak boleh berwasiat kepada istrinya karena ia adalah ahli waris. Jika ingin memberi, maka boleh dalam bentuk hibah. Dalam hal ini, bagaimana membedakan antara hibah dengan wasiat? Jika keduanya sama-sama dalam bentuk tertulis maupun lisan, namun hibah tersebut kan sudah termasuk dari harta suami. Bagaimana membedakan antara hibah dengan wasiat jika keduanya sama-sama dalam bentuk tertulis maupun lisan, namun hibah kan tersebut sudah termasuk harta suami? Saya juga susah memahami pertanyaan. Ya, mohon maaf kalau jawaban saya tidak sesuai dengan tujuan pertanyaan ya. Yang pertama adalah hibah dengan wasiat berbeda. Perbedaannya bagaimana? Kan itu sama-sama dari harta seseorang. Iya, bedanya adalah kalau wasiat itu belum bisa ditunaikan sebelum kondisinya terjadi. Itu kan namanya wasiat. Kalau hibah, ini sesuatu yang sudah terjadi di masa seseorang itu hidup. Misalkan seorang ayah katakan, ya ini saya ada mobil ini saya hibahkan buat engkau, ya katakan buat istrinya. Maka pada saat itu sudah terjadi transfer of title seharusnya, pindah kepemilikan, pindah sertifikat nama dan seterusnya. Ya, dan pada saat itu yang namanya orang sudah memberikan hadiah, hibah itu hadiah kepada orang lain, maka dia tidak boleh mengungkit dan memberikan syarat, kecuali syarat ketakwaan itu boleh. Ya. Jadi pokoknya misalkan dia bilang, saya berikan kepadamu, tapi jangan dijual ya. Nah itu sebenarnya sudah tidak boleh, karena dia sudah memberikan sesuatu kepada orang lain, maka terjadi pindah kepemilikan, bahwa dia memberikan nasihat, boleh, tapi bukan menjadi syarat yang wajib untuk ditegakkan. Itu hibah. Nah, yang kedua wasiat. Wasiat ini disampaikan ketika dia masih hidup dan ditegakkan ketika sudah wafat. Nah, sementara sesudah wafat itu yang berlaku bukan lagi wasiat, tapi yang berlaku adalah hukum waris. Maka wasiat itu bukanlah kepada ahli waris, tapi wasiat itu adalah kepada selain ahli waris. Misalkan kita punya anak 4, tapi yang melayani kita, yang menjaga kita sejak kecil sampai besar ternyata anak angkat kita. Nah, anak angkat itu kan tidak mendapatkan ahli waris. Nah, maka kalau kita sayang kepada anak itu dan ingin berterima kasih di dunia dalam memberikan sesuatu, berikanlah dalam bentuk hibah kepadanya. Atau kalaupun kita ingin berwasiat, maka berwasiat boleh kepadanya, tapi tidak boleh lebih dari 1/3. Gitu ya. Demikian kira-kira. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustadz, dari penanya juga sudah mengkonfirm jawabannya sudah sesuai yang dicari. Jadi alhamdulillah jawabannya sudah pas gitu Ustadz. Fadol, satu lagi yang mau bertanya langsung. Satu saja. Ibu Megaria silakan. Ibu Megaria silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami dari Luwuk Timur. Afwan Ustadz, ini Gimana itu Luwuk Timur, Bu? Sulawesi Selatan.
Allahumma shalli wa sallim. Afwan Ustadz, saya kebetulan ada satu kasus yang disampaikan kepada kami. Ini masalah kasus perceraian. Seumpama suami mengajukan gitu perceraian ke pengadilan dan menyuruh istri bertanda tangan. Sementara istri bertanda tangan tetapi tidak ikhlas gitu, tidak mau menerima perceraian itu dan istri menginginkan ada komunikasi. Sementara suami disampaikan seperti itu ada komunikasi, dia menyampaikan bahwa waktu itu sudah lama gitu, sudah banyak kesempatan yang diberikan kepada istri untuk berubah gitu, tetapi ternyata perubahan itu tidak terjadi. Sementara istri ini mempunyai penghasilan lebih dari suami, sementara suami saya tidak tahu apakah dia mampu memenuhi kewajibannya, memenuhi tugasnya untuk memberikan nafkah, ya, nafkah lahir kepada istrinya gitu. Nah, kira-kira bagaimana solusinya Ustadz? Kalau si perempuan tidak ikhlas diceraikan, tetapi anggapan suami bahwa dia tidak mau diceraikan karena status itu, dia tidak mau menyandang status sebagai janda gitu. Kira-kira gimana nih solusinya Ustadz? Sementara suami bilang, inilah jalan terbaik yang kami bisa lakukan dengan bercerai itu mungkin tidak akan ada kezaliman yang terjadi lagi nantinya ke depannya gitu. Sementara istri tidak seperti itu anggapannya gitu. Nah, kira-kira gimana nih solusinya Ustadz gitu. Saya cuma menyampaikan kepada istrinya, ya berdoalah kepada Allah agar kita mau menerima gitu segala apapun yang Allah berikan kepada kita dengan perceraian ini. Mungkin itu jalan terbaik. Tetapi tetap istrinya terasa sangat berat gitu karena status janda itu mungkin Ustadz. Afwan. Ya, jazakumullah khairan katsira. Demikian. Gimana Sarama? Lanjut ya. Ayo Ustaz. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau seorang laki-laki telah menceraikan istrinya dengan lisan, apalagi sudah sampai kemudian meminta istri menandatangani, berarti dia sudah menceraikan istri tersebut, dan istri ini hanya tinggal masalah tanda tangan kenegaraan, ya. Maka dalam hal ini besar kemungkinan perceraian itu telah terjadi sebenarnya secara agama. Hanya saja belum terjadi secara negara, gitu ya. Nah, karena itu kemudian ketika telah terjatuh talak, maka berlaku hukum talak, yaitu suami istri ini tidak lagi suami istri, ya, sampai kemudian masa perbaikan ya diberikan untuk merenung kepada masing-masing mereka. Nah, kalau sudah lewat masa itu, maka kemudian masing-masing bukan lagi suami istri. Ini yang penting harus dipahami, ya. Dan kalau mereka telah melewati masa itu dan belum juga rujuk, maka mereka hendaknya mengikat pernikahan kembali. Tapi masih dibolehkan selama 2 kali masa talak. Tapi kalau kemudian sampai sudah 3 kali terjadi berulang seperti itu, maka tidak dibolehkan lagi di antara keduanya menikah, ya, kecuali seorang wanita itu telah menikah lagi dengan laki-laki yang lain dengan sebenar-benar pernikahan. Artinya dengan terjadi percampuran, ya, dan dengan yang apa adanya, maka pada saat itu boleh kemudian menikah lagi dengan istri dengan suami yang awal yang pertama, ya. Nah, ini saya kira jawaban saya secara umum yang perlu disampaikan kepada si istri, ya, terkait masalah itu. Nah, yang kedua tentu menjadi janda atau tidak itu bukan sebuah hal yang urgent, ya, bukan sesuatu yang penting, ya, apalagi dalam konteks seorang wanita yang sebenarnya memiliki suami yang mungkin
ada beberapa persoalan ya. Jadi dahulu sahabiah juga ketika dia memandang bahwa suaminya ini tidak bertakwa atau suaminya ini tidak bersama agama, maka mereka dengan mudah meninggalkan suaminya itu karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksud saya adalah bukan pada konteks perceraiannya, tapi dalam konteks mendahulukan ketakwaan daripada kebersamaan. Ini yang paling penting nomor pertama ya. Dan Oh iya ketika Ustaz, kita iya. bersama Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah Allah akan memberikan ya ganti yang lebih baik ya daripada apa yang kita miliki hari ini gitu. Saya kira itu jawaban saya ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustadz. Pak Bahroni, pertanyaan singkat Pak Bahroni kalau ada. Oke, Ustaz. Singkat ya. Assalamualaikum Ustaz Ridho. Oke. Assalamualaikum Ustaz Ridho. Mohon bertanya. Ini orang tua itu semasa hidupnya sudah membagi hartanya ya, untuk anak-anaknya. Jadi tanah sudah diatasnamakan anaknya. Kemudian ini orang tuanya sudah meninggal. Nah ini status tanah yang sudah diatasnamakan anak itu seperti apa? Itu Ustaz. Coba diulangin. Waktu masih hidup. Itu orang tua sudah membagi hartanya. Jadi tanahnya itu sudah diatasnamakan anak-anaknya. Mendapat sekian dan seterusnya. Nah, kemudian ini orang tuanya sudah meninggal. Nah, ini status tanah itu apakah sesuai dengan atas nama anak-anaknya itu atau kemudian harus dibagi lagi berdasarkan aturan pembagian waris gitu, Ustaz. Ya, baik. Jazakallahu khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi yang tampak dari yang saya pahami dari pertanyaan ini adalah bahwa seorang ayah atau seorang ibu telah membagi hartanya kepada anak-anaknya yang secara zahir ditunjukkan dengan adanya transfer of title secara kenegaraan, perpindahan kepemilikan melalui balik nama sertifikat hak milik. Maka dengan demikian transfer of title itu menegaskan bahwa telah terjadi pergantian kepemilikan. Artinya harta itu bukan lagi harta dari si ibu ataupun si bapak yang memilikinya sebelumnya, tapi telah ditetapkan secara zahir yang saya pahami dalam cerita ini kepada anaknya. Bahkan ketika ibu itu masih hidup, posisi ibu itu sudah tidak lagi memiliki harta tersebut karena sudah dipindahkan kepada anaknya. Karena itu ketika orang tua ini sudah wafat, maka harta mana yang dibagi sebagai ahli waris kepada ahli waris adalah harta yang mungkin ada tersisa. Ya, mungkin dia punya tabungan 10 juta, mungkin dia punya rumah kecil yang dia tinggalin sekarang. Maka itulah yang kemudian dibagi kepada ahli waris. Demikian Pak Bahroni. Oke, jazakallah Ustaz. Ustaz Rama, ada satu pertanyaan singkat ini dari kepada saya pribadi. Ada dua di tempat itu sini. dia tanya bahwa apakah istri siri bisa mendapatkan hak yang sama dengan istri pertama ya. Jadi siri ataupun istri tidak siri ini adalah catatan kenegaraan. Sementara dalam catatan agama dua-duanya adalah istri sah. Karena itu agama tidak pernah mengenal istilah siri atau tidak siri. Istilah sirri itu kan sembunyi, rahasia. Rahasia dari siapa? Rahasia dari negara. Karena itu banyak yang menggunakan konteks siri ini kemudian menjadikan agar wanita itu tidak mendapatkan haknya. Nah ini adalah zalim. Laki-laki tersebut mendapatkan dosa yang besar gitu ya. Karena itu hendaknya dia memahami bahwa dalam agama tidak ada istilah sirri dan jahr gitu ya. Jadi semuanya adalah istri yang sudah diakadkan sah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka cintai istri-istri kita itu, hormati mereka, jangan pernah sakiti, jaga haknya, berikan kewajibanmu ya kepada siapapun, baik istri yang jahar maupun istri yang sirri. Saya kira demikian jawaban kepada penanya. Ya, silakan. Ustadz, ini ada pertanyaan sedikit tentang fikih sholat kekinian Ustadz ya. Jadi mau tanya Pak Ustadz, kalau kebanjiran, boleh nggak sholat sambil duduk?
karena tempat nangkringnya nggak bisa berdiri. Jika dipaksakan sambil berdiri, pas sujud akan kena air gitu, Ustaz. Oke. Sholatnya tidak pernah sujud ya, berarti ya. Iya, jadinya berdiri terus. Baik. Seakan-akan tidak ada tempat kering gitu, Ustaz. Iya, begini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sebenarnya mirip dengan sholat ketika di pesawat atau di kendaraan. Ya, sama ketika kita sholat di kendaraan atau di pesawat misalkan, ini pun sujud kita tidak terkena apapun. Ya. Kita hanya memberikan isyarat bahwa sujud itu lebih tunduk lagi dibandingkan dengan rukuk gitu. Ya, karena itu ini menjadi sholat isyarat yang maksimal bisa kita kerjakan dalam kondisi-kondisi tertentu. Jadi dalam kondisi ketika antum tidak bisa sholat menempelkan dahi ke lantai atau ke bumi Allah Subhanahu wa taala, maka apa yang engkau bisa lakukan semaksimal mungkin ya. Dengan semakin menundukkan maksimal yang bisa kita kerjakan, lebih tunduk lagi daripada ruku, maka itulah yang bisa kita kerjakan ya. Demikian wallahu a'lam. Ustadz, masih ada waktu untuk satu pertanyaan lagi atau? Iya, silakan. Baik, dengan Pak Sulistyo Boyolali, saya persilahkan. Mic-nya sudah bisa dibuka, Pak Sulistyo. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Ya. Padahal. Ini Tat, terkait dengan hukum waris tadi. Begini, jika seorang kakek itu kan memelihara cucunya sejak kecil. Kemudian si kakek tersebut membikinkan rumah cucu tadi di tanahnya gitu. Tetapi di kemudian hari setelah kakek meninggal, kemudian terjadi hukum waris, terjadi waris. Kemudian si cucu tadi itu karena itu tanahnya yang didirikan rumah itu sama anak-anaknya berlakukan hukum waris, jadi dibagi-bagi sehingga mengakibatkan si cucu tadi karena dianggap itu sebagian bagian dari orang tuanya, jadi anak kakek tersebut, dan sebagian itu bagian dari saudara dari ibunya, sehingga si cucu tadi harus membayar tanah yang bukan bagian si ibunya, padahal dulu waktu itu yang membikinkan rumah, yang mengarahkan, oh kamu bikin rumah di sini, ini itu si kakek tadi yang punya hak itu. Nah, ini bagaimana tata hukumnya ini terhadap bagaimana dengan si yang anak yang minta ini jatah saya sehingga saya harus kamu bayar, karena terus bagaimana hukum dengan si kakak itu, padahal dulu semasa hidupnya sudah ini jatah, ini kamu bikin rumah di sini gitu. Padahal anak si cucu tadi ikut kakak itu dari masa kecil sampai dewasa, bahkan yang di saat si kakek itu sakit, dia yang mengurusi gitu, daripada si anak-anaknya itu malah yang mengurusi dia gitu. Ini bagaimana saat kasus ini, karena banyak kasus semacam ini di daerah-daerah gitu. Itu Tat, jazakallahu khair. Wah, tepat Ustaz. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu semuanya, inilah pentingnya kita menuliskan secara kenegaraan atau minimal memberikan 2 saksi dalam setiap transaksi atau akad-akad muamalah yang kita lakukan, ataupun ya dalam konteks bab muamalah. Ya, ini penting. Misalkan ada ini baru hubungan sesama manusia. Ada lagi hubungan yang lain. Misalkan seorang kakek yang dulu pernah mewakafkan tanahnya, ya, dan wakaf itu artinya untuk Allah. Tapi ternyata kemudian setelah dia meninggal, anak-anaknya menarik kembali wakaf itu dan menjualkannya menjadi hak milik dan seterusnya. Ini hal-hal yang sebenarnya dosa besar. Ya, wakaf itu kemudian dijadikan
sertifikat hak milik. Karena ketika dia telah berniat untuk wakaf, meskipun belum dicatat di Badan Wakaf Indonesia, dia sudah jatuh sebagai tanah wakaf, ya. Dan karena itu tidak boleh ada yang menggantinya menjadi wakaf itu milik Allah. Kita ambil lagi jadi milik manusia. Tapi itu pun terjadi. Jadi maksud saya, kalau dalam masalah wakaf saja juga cukup banyak terjadi dilakukan oleh keturunan yang tidak salih seperti ini, apalagi dalam masalah yang Bapak ceritakan tadi. Jadi memang secara zahir apa yang dilakukan almarhum kakek memang tidak kuat ya, karena ketika dia membangunkan rumah di tanah miliknya itu kan belum terjadi kejelasan ya, tanah itu sendiri milik siapa ya. Seharusnya adalah yang dilakukan itu melakukan hibah secara benar ya. Jadi Bapak Ibu, ketika kita melakukan hibah secara benar, maka yang perlu kita lakukan adalah segera mengurus balik nama. Itu yang menguatkan bahwa telah terjadi itu. Nah, dalam konteks yang terjadi oleh Bapak tadi, maka di sini perlu adanya musyawarah. Karena semua itu insya Allah bisa dibicarakan. Ya. Jadi nanti dibahas lebih dekat ke arah mana? Lebih dekat kepada membangun rumah di atas tanah yang masih milik kakek, maka yang dilakukan nggak salah juga. Ya. Atau lebih dekat ke arah rumah dan tanahnya memang sudah menjadi milik cucunya, ya maka hendaknya dimusyawarahkan untuk masing-masing ridho dengan hal tersebut gitu ya. Jadi ini nanti perlu dibahas ya. Secara umum saya belum bisa menyalahkan ahli warisnya yang kemudian mencoba menjual itu, karena yang dilakukan adalah mereka membagi tanah, bahwa di atas tanah itu ada rumah. Itu ada satu kejadian yang memang dilakukan di atas tanah milik ahli waris, milik pemilik harta, milik mayit ya, yang memang wajib untuk dibagi gitu ya. Nah, karena itu ini semua perlu dimusyawarahkan. Ada jalan keluarnya ya. Jalan keluarnya tentunya adalah dengan membuat kesepakatan kepada ahli waris, menghormati bagaimana cucu ini sudah menjaga si kakek sejak kecil hingga besar ya, sehingga kemudian hendaknya mereka setelah mendapatkan ahli bagian waris mereka, yang terbaik bagi mereka adalah masuk pada akad yang kedua, yaitu melakukan sedekah senilai angka tersebut sehingga cucu mendapatkan keridhoannya. Saya kira mohon dinasihatkan kepada mereka untuk dapat legowo bersedekah kepada cucunya ini agar kemudian tidak terjadi hal-hal yang menzolimi daripada si cucu tersebut ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustadz Wido, waktu sudah menunjukkan pukul 6:30 juga, Ustadz. Mungkin kita tutup saja materi dan pembelajaran kita di pagi hari ini. Dan ini Ustadz, mohon kami dibimbing doa penutup, Ustadz. Selagi masih gerimis-gerimis, mudah-mudahan doa kita dijawab Allah Subhanahu wa taala. Halo, Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim, Bapak Ibu sahabat semuanya. Di antara pelajaran kita hari ini adalah berhati-hati dalam berkata-kata, ya, wabil khusus tadi dalam masalah talak atau perceraian. Tidaklah menggunakan kata-kata yang sembarangan atau sekedar bermain-main, karena istilah talak itu bukan untuk dipermainkan. Dan agama ini tidak membicarakan hati ya. Jadi agama dalam konteks fikih itu menghukumi zohir. Ya, jadi zohir ketika telah memberikan talak kepada istri kita itu lebih dekat kepada telah jatuh pada talak. Nah, karena itu berhati-hati, berikan pelajaran kesabaran kepada kita semuanya. Dan kira-kira itulah inti doa kita. Bagaimana kita senantiasa diberikan kesabaran dalam mengarungi kehidupan rumah tangga, kedepankan musyawarah untuk mufakat, ya, kedepankan hal-hal yang maslahat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita di jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana ighfir lana wa liwalidina wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Amin. Allahumma habib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilaina al-kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin. Allahumma Allahumma alif baina qulubina wa aslih zata bainina wahdina subulas salam wa najjina minaz zulumati ilan nur wa jannina al-fawahisha ma zahara minha wa ma batan. وبارك لنا في سمعنا وأبصارنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ارزقنا رزقا حلالا طيبا واسعا مباركا فيه. اللهم عافنا في أبداننا. اللهم عافنا في أبصارنا. اللهم عافنا في أسماعنا. Allahumma rabbana ij'alna muqimina as-salata wa min zurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqam. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullah khairan kasir buat Ustadz Wido yang telah memberikan paparan materi kepada kita, termasuk memberikan tanya jawab. Terima kasih juga buat para jamaah yang sudah hadir di kesempatan pagi ini. Bagi yang mau melanjutkan mengikuti kajian pekanan, bisa mengikuti WhatsApp group yang sudah di-share di chat Zoom ini. Kita tutup dengan alhamdulillah. Astaghfirullahaladzim, doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Cak Guspur, lagi di mana Cak Guspur ini? Lagi di Bali, mau ke Gusnur. Masya Allah. Hati-hati di jalan, Ustaz. Amin. Terima kasih. Ya, Arama, jazakallah. Pak Henry, Amin. ini Pak Mujiran, Pak Sep, Amin. Pak Robi. Sehat, Pak Robi? Alhamdulillah sehat, Ustaz. Baik. Syukran. Mohon izin. Ya, sama-sama. Assalamualaikum.